wabarakatuh. Masih di minggu yang kedua dan kita lanjut nih dari topik yang pertama. Sekarang kita ada di topik yang kedua. Kalau di topik yang pertama tadi, kita bahas tentang fungsi bahasa Indonesia yang ada fungsi bahasa dan fungsi bahasa Indonesia yang ternyata bisa jadi ekspresif, bisa jadi bisa jadi adaptasi, tapi kalau bahasa Indonesia pastinya bahasa persatuan, bahasa komunikasi, bahasa negara, dan ada nih tadi di salah satu fungsinya itu sebagai fungsi bahasa baku. Nah, kita reminder lagi nih, apa sih sebenarnya bahasa baku itu gitu ya. Mungkin dari teman-teman lupa, apa sih sebenarnya bahasa baku itu gitu ya. Teman-teman, bahasa baku itu adalah bahasa standar. Jadi bahasa bakunya Indonesia dengan bahasa bakunya bahasa yang lain gitu, pastinya akan berbeda karena standarnya berbeda, teman-teman. Standar para pendahulu kita menentukannya itu berbeda dengan di negara-negara yang lain. Jadi bahasa baku itu bahasa standar yang dijadikan sebagai acuan gitu ya, yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan proses bahasa, dalam melakukan proses komunikasi. Dan biasanya bahasa baku ini lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan administratif, yang berhubungan dengan acara-acara yang resmi dalam bentuk surat menyurat biasanya. Jadi atau biasanya kita lebih suka mendengar kalau bahasa baku ini itu jadinya kaku gitu ya. Jadi memang teman-teman dalam bahasa baku ini jarang gitu, maksudnya sedikit gitu ya, lebih jarang digunakan ketika dalam bahasa keseharian, dalam bahasa sehari-hari itu tidak banyak. Nah, kalau misalnya kita nih dalam proses perkuliahan, apakah proses perkuliahan itu harus resmi menggunakan bahasa baku? Alangkah lebih baiknya sih seperti itu, tapi kan supaya suasananya tidak kaku gitu ya, tidak kayaknya menakutkan atau gimana, maka bisa dibilang dengan semi gitu ya, semi atau ada yang baku, ada yang misalnya tidak baku, bisa digunakan dengan keseharian. Itu yang luwes aja gitu ya, teman-teman. Karena misalnya dengan bahasa baku ini jadi kesannya tegang gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya ciri-ciri bahasa baku itu? Oke, bahasa baku itu ciri-cirinya adalah tidak terpengaruh oleh daerah tertentu atau tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Jadi, kalau bahasa baku itu tidak ada bahasa yang serapan, tidak ada bahasa asing tidak ada bahasa daerah di dalamnya gitu ya. Nah, ini nih bukan bahasa percakapan gitu ya. Jadi bahasa memang nggak aneh kalau kita keseharian itu tidak menggunakan bahasa baku, karena bahasa baku itu tidak diperuntukkan untuk bahasa-bahasa percakapan, yaitu tadi biasanya bahasa resmi untuk administratif, untuk surat menyurat. Nah, ini imbuhannya juga bersifat eksplisit, jadi tidak terlihat jadi ya si imbuhannya itu. Nah, pemakaian katanya sesuai dengan konteks kalimat. Kalau bahasa baku itu tidak rancu, tidak ada ambiguitas di dalamnya, tidak mengandung hiperkorek dan tidak mengandung pleonase, teman-teman. Tidak ada tuh yang namanya hiperkorek dan juga tidak ada yang namanya pleonase. Nah, sedangkan bagaimana kalau yang bahasa tidak baku? Nah, ini digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ada bahasa daerah dan bahasa asing di dalamnya. Jadi ada serapan. Misalnya, oke, gitu ya. Itu kan oke itu kan awalnya serapan ya. Nah, kalau kalau oke siap gitu ya, itu tuh termasuknya sudah bukan bahasa yang tidak baku karena ada oke, atau kita Indonesia J itu tuh. Nah, itu tuh bukan sebuah bahasa baku. Nah, dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Nah, kalau bahasa yang tidak baku ini perkembangan zamannya tuh sangat cepat sekali. Jadi, yang ada di lapangan maka akan jadi adaptif. Adaptif. Misalnya apa ya, bestie gitu ya. Nah, itu bestie bukan bahasa baku, teman-teman, itu cepet banget gitu ya. Cepet banget kalau kalau di bahasa baku ya teman gitu ya. Kemudian ya teman, bukan bestie gitu ya, teman, teman dekat, sahabat misalnya. Terus bentuknya berubah-ubah. Nah, ini karena ada dipengaruhi oleh perkembangan zaman, maka si bentuk dari bahasa tidak baku ini berubahnya tuh wah cepet banget gitu ngikutin zaman. Memiliki arti yang sama meski terlihat berbeda dengan bahasa baku. Nah, tapi artinya nih sama, teman-teman, walaupun bedanya jauh. Misalnya
teman dengan bestie itu kan sama aja ceritanya tentang teman-teman juga, tapi yang bahasa tidak baku ini karena update dengan si perkembangan zamannya. Oke. Nah, ini nih teman-teman contoh-contohnya. Kalau di bahasa baku ada akhirat, maka kita biasanya kenalnya akhirat. Kalau di bahasa baku ada baterai, maka di sini ada baterai. Baka jadi baka, cabe gitu ya. Kita biasanya ngomongnya cabe. Ternyata cabe itu tidak baku, yang bakunya adalah cabai. Capek ya, capek, capai gitu sebenarnya. Desain dengan desain, ekstra dengan ekstra. Nah, teman-teman kurang lebih seperti itu. Jadi intinya bahasa baku adalah yang digunakan dalam prosesi yang resmi gitu ya. Upacara, ada rapat-rapat di kenegaraan atau yang surat-suratan berhubungannya. Sedangkan bahasa tidak baku adalah lebih ke bahasa yang sering kita pakai dalam kesehariannya kita. Jadi mungkin lebih bisa dikatakan lebih santai. Biasanya bahasa baku bisa banyaknya untuk surat penyurat gitu ya, atau misalnya ketika teman-teman bikin artikel, ketika teman-teman bikin jurnal, ketika teman-teman bikin tulisan, maka itu sangat bisa dikatakan apa ya, praktek dari sebuah bahasa baku itu sendiri. Oke teman-teman, sekian videonya. Teman-teman bisa lanjut belajar di video yang udah saya sertakan di video pembelajaran. Terus teman-teman jangan lupa mengerjakan tugas, mengerjakan tesnya, mengerjakan discussionnya di Smart Learning, dan juga pastinya mengerjakan tugas mandiri yang sudah seperti biasa dikumpulkan di link yang sudah teman-teman data kemarin ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.